Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwidayah. Saat ini diamanahkan menjadi kepala sekolah di kelompok bermain Bina Kasih dengan alamat Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Baiklah, pada saat ini saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul Kepemimpinan Visioner dalam Mewujudkan PAUD Berbasis Sentra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB Bina Kasih lahir dari semangat dan kepedulian masyarakat Desa Gunung Putih terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pondasi pembentukan karakter dan kecerdasan generasi penerus. Lembaga ini resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2007, berawal dari program pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, khususnya melalui kelompok kerja Pokja 2 yang berfokus pada bidang pendidikan dan keterampilan keluarga. Pada awal berdirinya KB Bina Kasih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung Posyandu Bina Waluyo. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2011 KB Bina Kasih mendapat pembangunan gedung dari pemerintah Desa Gunung Putih melalui program PNPM Mandiri Perdesaan. Berdasarkan refleksi bersama secara terbuka, kami menemukan akar masalah dari tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Di antaranya, 1. Proses pembelajaran di kelas masih klasikal atau monoton dan tidak berpusat pada peserta didik, serta pemahaman guru terkait pembelajaran berbasis sentra dengan densitas main atau ragam main masih kurang, sehingga bermain adalah belajar bagi murid PAUD belum terpenuhi. Kedua, minimnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru di dalam kelas. Ketiga, kurangnya kemampuan tenaga pendidik dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung publikasi promosi sekolah. Yang keempat, kurangnya peran dan tanggung jawab orang tua terhadap hasil belajar murid. Sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, ada beberapa langkah strategis yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Di antaranya adalah 1. Analisis dan refleksi pembelajaran saat ini. Pola-pola pembelajaran konvensional yang cenderung membosankan, tidak menarik, yang menjadi zona nyaman bagi guru harus segera dirubah sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan langkah strategis, yaitu A. Pelatihan dan pendampingan guru tentang pembelajaran sentra dan densitas main. B. Penyusunan RPP atau modul ajar berbasis sentra. C. Penataan lingkungan main. D. Implementasi pembelajaran berbasis sentra. E. Supervisi dan pendampingan berkelanjutan. F. Refleksi dan evaluasi berkala. 2. Merubah budaya pembelajaran dari buku paket menjadi pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah maupun rumah. Untuk mewujudkan budaya pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka diterapkan 3 strategi, yaitu 1. Penerapan pembelajaran berbasis bermain. 2. Diferensiasi dan individualisasi pembelajaran. 3. Kolaborasi dan refleksi dalam pembelajaran. 3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menunjang pembelajaran berbasis digital. A. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik terkait pemanfaatan teknologi digital. B. Membentuk tim publikasi sekolah yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki minat di bidang teknologi informasi. 4. Meningkatkan kolaborasi sekolah dan orang tua dalam mendukung hasil belajar anak. Untuk mengatasi kurangnya peran dan tanggung jawab orang tua terhadap hasil belajar murid, maka sekolah melakukan beberapa langkah strategi sebagai berikut. 1. Membangun komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua melalui pertemuan rutin, grup komunikasi yaitu WhatsApp atau aplikasi sekolah, dan
laporan perkembangan anak secara berkala, agar orang tua memahami proses cara serta capaian belajar anak. Menyelenggarakan kegiatan parenting education seperti seminar, workshop yang berfokus pada pentingnya peran keluarga dalam mendukung pembelajaran anak, baik di rumah maupun di sekolah. 3. Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti pendampingan proyek belajar, kunjungan belajar, atau kegiatan kelas tematik, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap perkembangan anak. Refleksi dan hasil. Dari beberapa aksi nyata yang telah dilakukan, terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan dari implementasi pembelajaran berbasis sentra dengan ragam main di sekolah kami. Diantaranya adalah 1. Sekolah telah dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis sentra dengan memanfaatkan ragam main yang kami dapat dari alam sekitar dan membuat media sederhana dari bahan-bahan bekas yang dapat kami manfaatkan lagi. 2. Setelah sekolah menerapkan pembelajaran berbasis sentra, banyak sekolah lain yang datang untuk melakukan studi, amati, tiru, dan modifikasi sesuai kondisi yang ada di masing-masing sekolah atau ATM. KB Bina Kasih saat ini telah memiliki sosial media yaitu YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Guru sudah memanfaatkan media Capcut untuk mengedit pembelajaran setiap hari yang akan di-share di WA grup orang tua. 4. Pembelajaran di kelas telah menggunakan metode mengajar yang variatif, inovatif, menyenangkan, berbasis digital, dan berpusat pada peserta didik, dan melibatkan orang tua dalam beberapa kegiatan. Penutup, dari hasil praktik baik yang saya lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat saya simpulkan, yaitu 1. Implementasi pembelajaran berbasis sentra dengan ragam main di KB Bina Kasih memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Sekolah berhasil memanfaatkan sumber daya alam sekitar serta bahan bekas menjadi media pembelajaran kreatif, dan saat ini telah menjalankan 3 sentra aktif, yaitu sentra persiapan, sentra balok, dan sentra peran. 2. Keberhasilan ini juga menarik perhatian sekolah lain untuk melakukan studi ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai bentuk inspirasi pengembangan pembelajaran. 3. Pemanfaatan teknologi digital melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram menjadi sarana efektif untuk publikasi kegiatan sekolah, serta mempererat komunikasi dengan orang tua. Guru juga telah menunjukkan peningkatan kompetensi dalam mengedit dan membagikan dokumentasi pembelajaran secara rutin. Dari hasil kegiatan belajar secara mandiri dan berkelompok dalam kombel efektif dapat meningkatkan kemampuan guru untuk dapat berbagi praktik baik. 5. Peran serta orang tua dalam mendampingi kegiatan belajar di rumah dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pembelajaran di sekolah. Demikian video praktik baik saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.